Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Destriani dengan NPM 183507032 dari kelas A. Di sini saya membuat video dengan tujuan sebagai salah satu ujian akhir semester mata kuliah Pilkada dan Kontestasi Politik dengan tema Dinamika Politik Lokal di Indonesia Pasca Reformasi. Penjelasan mengenai tema tersebut akan saya sampaikan melalui video animasi yang sudah saya buat. Berikut video penjelasannya. Masa reformasi dimulai pada tahun pertengahan 1998 setelah runtuhnya masa pemerintahan Soeharto dengan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Pasca pemerintahan Soeharto, desentralisasi yang hadir bersamaan dengan reformasi 1998 menjadi salah satu unsur ketidaksamaan paling menonjol dibanding era Orde Baru. Sistem ekonomi politik Orde Baru yang saat itu bisa dikatakan sangat tertutup dan terpusat kemudian berubah menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Era desentralisasi juga membuka kesempatan baru untuk melakukan koalisi di ranah politik lokal. Melalui kesempatan yang diberikan lewat pemilihan umum kepala daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi, berbagai kelompok kepentingan yang umumnya merupakan bekas atau bisa dikatakan pendukung rejim Orde Baru dengan cepat mengambil peluang untuk tetap mempertahankan kepentingan ekonomi politiknya. Terbukti, hingga gelombang reformasi ternyata tidak cukup memiliki kemampuan sampai tidak bisa untuk menyapu bersih dan menghilangkan secara menyeluruh kelompok-kelompok dominan bekas atau dulu pernah mendukung rejim Orde Baru, termasuk mereka yang berada di tingkat lokal. Bahkan, kelompok-kelompok ini mampu menyesuaikan diri terhadap pemikiran dan jalannya reformasi. Pada masa ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis. Hadirnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang dimiliki. Perubahan arah dari politik lama yang tersentralisasi dan terkontrol maupun terpusat pada politik baru yang terdesentralisasi dan membawa hal yang baru yang belum pernah ada bagi politik lokal di Indonesia setidaknya pada tahun-tahun pertama reformasi. Akan tetapi, setelah melewati awal-awal reformasi, beberapa sarjana maupun analis lalu menemukan pertumbuhan pesat para broker politik dan lokal strongman di tingkat lokal yang awal mulanya mengambil alih kekosongan maupun memperkuat akses kontrol terhadap politik lokal. Lalu, apa permasalahan desentralisasi? Permasalahan desentralisasi paling menonjol belakangan ini yaitu dinasti politik. Dinasti politik dalam ranah lokal muncul seiring dengan diberlakukannya pemilu kada langsung pertama kali di Indonesia pada tahun 2005. Dinasti politik bisa dikatakan sebagai rangkaian strategi politik seseorang yang memiliki tujuan untuk memperoleh suatu kekuasaan, agar kekuasaan tersebut berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan serta membagi kekuasaannya kepada orang yang memiliki hubungan keluarga. Salah satu contoh dinasti politik yaitu kasus suap korupsi dinasti politik Ati Suharti di kota Cimahi. Selain dinasti politik, permasalahan desentralisasi lainnya adalah patron-klien, di mana hubungan patron-klien ini merupakan hubungan pertukaran antara dua orang yang melibatkan persahabatan instrumental di mana seseorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi atau lebih disebut patron, menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan serta keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggap lebih rendah atau klien. Dan biasanya patron meminta suatu proyek pemerintahan kepada klien sebagai balas budinya pada saat mendukung dalam pemilihan umum. Sekian video penjelasan mengenai dinamika politik lokal di Indonesia pasca reformasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.